memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah di perusahaan untuk naik ke setiap level, dan juga berkaitan juga untuk menarik sebanyak mungkin adanya komitmen, kompetensi, dan karakter bekerja pada suatu uh, perusahaan. Tadi yang di-sharing oleh Kang Faisal. Tadi saya lihat ada Bu Dini yang ini ditanyakan tadi, ada resen. Itu mau menanyakan tanggapan Ibu tentang apa yang ditanyakan oleh Teh Pranita, Bu. Tes Saya apa? memiliki karyawan bertalenta atau karyawan yang memiliki pendidikan tinggi itu, Bu. Benar, karyawan yang memiliki talenta Atau memiliki pendidikan yang tinggi dalam hal manajemen talenta. Gimana tapi Ibu? oke, terima kasih Bu Dini untuk pertanyaannya. Tapi di sini tadi pertanyaannya apakah berkaitan dengan lebih ke pegawai yang memiliki talenta atau pendidikan yang tinggi. Tapi di sini dimaksud dengan manajemen talenta sebenarnya lebih bukan hanya talent dalam arti bakat pegawai, tapi manajemen talenta di sini adalah suatu istilahnya sistem yang terpadu dari mulai kita proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan penempatan dalam satu sistem yang terpadu. Jadi maksudnya bukan berarti bakat, tapi di mana dalam manajemen talenta itu ya nanti juga ada talent dari pegawai yang berkaitan juga dengan pendidikan dari si pegawainya, seperti itu. Tapi lebih maksudnya di sini tuh manajemen talenta lebih ke istilahnya memanage suatu pegawai untuk bisa regenerasi ke posisi berikutnya untuk keberlangsungan perusahaannya. Dan di mana ya talent dan pendidikan itu sama-sama penting, tapi bukan berarti talent bakat atau pendidikan kita sih yang lebih dilihat, enggak, tapi lebih ke suatu sistem yang terpadu berkaitan dengan regenerasi pegawai dalam suatu perusahaan, seperti itu. Di dalamnya macam-macam tadi ya, ada dari mulai proses rekrutmennya, seleksi, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan untuk nanti mengisi pos-pos yang ada dalam suatu perusahaan. Ada di situ dilihat nanti ada knowledge-nya, ada skill-nya, knowledge dan attitude-nya. Nanti garis besarnya seperti itu, dan juga pasti berkaitan juga dengan latar belakang pendidikannya, seperti itu. Oke, ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu, berkaitan dengan manajemen talent? Bu lewat. Ada yang mau menambahkan di sini? Berikutnya aja Bu, lompat. Ya, tapi jangan lupa ya, itu lebih ke proses manajemen yang terpadu. Jadi memang Bu, ketika proses rekrutmen itu kedua latar belakang ini baik pendidikan ataupun pengalaman memang nggak bisa terpisahkan ya Bu? Iya, betul. Iya, Ya. betul. Terima kasih Bu. Pendidikan pengalaman tidak terpisahkan, Teh Dini. Ya, lebih kita saling melengkapi itu ya, manajemen talenta. Perekrutan, seleksi, orientasi, terus segala macamnya untuk pengembangan kaderisasi. Bu, saya boleh Ya. tanya Bu? Boleh Boleh. tanya? Ini bicara manajemen suksesi, saya kadang agak bingung Bu ya di tataran kita Bu ya. Jadi kan mungkin Ibu dengar ya berita viral di rut PLN yang baru S3 luar negeri ya. Iya, S3 luar betul. negeri Diganti tuh. diganti. Nah, itu politisi PDIP. Itu yang kedua, ada teman saya jenjang karir dari nol ya, dapat beasiswa PLN S3 juga. S3 luar negeri, tapi saat ini staf fungsional ada di PLN pusat. Saya kadang bingung ya. Sepertinya nggak cukup kompetensi pendidikan pengalaman nggak cukup. Harus punya kompetensi membangun relasi atau pintar berpolitik lah, gampangnya gitu Bu. Mungkin Ya, kalau balik lagi kata Pak Hendy tadi ya. iya, Jangan lupa penting itu. kayaknya harus punya ilmu politik Bu, nggak cuma Iya. pendidikan dan pengalaman. Iya, soalnya saya lihat pucuk pimpinan PLN hari ini dia ya ada backgroundnya di website itu politisi PDIP. S3 udah mendukung pendidikan, oke, pengalaman kerja oke. Nah, tapi kalau nggak punya kemampuan politik, kemampuan membangun relasi, ya kayak gitu.
Teman saya ada Iya. S3 juga tapi di PLN pusat, staf fungsional tapi jadi spesialisasi, bukan generalisir. Maksudnya kayak gitu sih, Bu. Apakah seperti Ya. itu juga, Bu, ya, kenyataan saat ini, Bu, ya? Mungkin bisa dijawab, Bu. Sharing, Bu. Itu juga sama seperti yang kata Kang Hendy bilang atau Bu Ismi ya. Walaupun gimana kalau Bu Ismi mungkin mentok di perusahaan keluarga, kalau Pak Hendy memang relasinya penting. Betul, Nah, Bu. kita punya bagus apa, ya mana gimana pinter-pinternya. Tadi apa? Lip service ya Pak Hendy ya. Ya, betul, Bu. Kalau nggak mah, aduh, berat, persaingan berat. Iya, apalagi di pemerintahan BUMN gitu loh. Udah level-level atas itu ya mungkin ya posisi-posisi direksi ya udah kayaknya udah politis semua deh, kayaknya nggak ada yang murni, itu ada nggak? Betul, Bu. Itu aja, Bu. Abdi Sleng jadi komisarisnya. Oh, iya, benar. Telkomnya itu. Tapi nggak semua sih. Tapi Ya mungkin kita Banyak harus kan, angkat banyak pemerintah lah. Bismillah nanti. Bismillah komisaris yang mana dari kita ya? iya sih, Bu. Berarti harus kita berjuang di awal politik juga, Bu, harus kontribusi biar ada hutang budi. Ya, itu mungkin. Mahasiswa Widyatama, yuk kita mulai di itu, Tim di sukses. politik. Nah, Tapi itu kalau menang, ya. kalau menang jadi presiden. Betul. Amin. Nah, ini Bu, saya tadi izin bertanya, calonnya. Bu. Mangga, Pak. Bu, izin bertanya, Bu. Kan kalau di Indonesia ini ada nggak sih studi yang membahas bahwa banyaknya gitu, Bu, dari pekerjaan dengan latar belakang pendidikan tuh ininya apa, nggak nyambung banget misalnya. Ada insinyur apa kerjanya di bank gitu, Bu. Oh, Banyak bukan, Pak? Atau di mana Bener ya? gitu. Iya kan, Bu? Kalau di Banyak, apakah di negara Bang. kita doang gitu atau di luar juga gitu. Kayak di luar banyak sih Pak, kalau misalnya Bapak bisa lihat di apa klik-klik di Emerald atau itu sebenarnya banyak penelitian melihat kita suatu pekerjaan biasanya memang nggak terlalu sesuai dengan background, tapi karena melihat dari ya kita pas tes aja bisa jawab, cuman pendidikan ya nggak terlalu ini, tapi sebenarnya banyak sih, nggak hanya di kita Pak, yang ini dari kimia jadinya kemana, tapi Iya, nanti betul. mungkin di dalamnya itu mungkin ada pelatihannya lagi atau apa seperti itu. Tapi ya banyak lah, saya sih yakin banyak, bukan hanya di kita. Kalau bisa kita lihat di ResearchGate dan lain-lain, kalau kita cari sebenarnya banyak deh. Mudah-mudahan nanti kedepannya sesuai dengan ininya, mudah-mudahan, tapi ya tetap lagi balik ke hubungan relasi nasional yang kita asah ya. Mungkin itu yang mungkin sekarang dilihat. Enggak, Siap. tadi ada Thank yang you, Bu. ini kayaknya saya mau bertanya lagi, Bu. Hilda atau siapa tadi? Yang lain dulu lah. Iya Bu, saya Bu. Oh ya tuh, ada Teh Hilda tuh. Iya, ini mau menanggapi tadi ada tentang perusahaan keluarga ya Bu ya. Saya yang istilahnya saya yang lahir di perusahaan keluarga gitu Bu. Saya sekarang kan istilahnya menjadi kepala sekolah di usia saya yang di bawah 30 tahun gitu. Tadi kalau misalnya yang lain katanya kalau di perusahaan keluarga itu seperti ini, terus kalau di sana seperti apa. Kalau saya sendiri dari perusahaan keluarga, ketika saya mau tadi ya ingin mengajukan apa-apa ke dinas gitu, kadang terkendalanya dengan usia Bu gitu. Sedangkan di pihak yayasan dan istilahnya di perusahaan istilahnya saya dipilih gitu untuk, dan sebetulnya karena ini keluarga, saya tahu seluk-beluknya dari awal, dari ketika merintis gitu, sehingga mungkin pertimbangan itu yang karena saya tahu awal merintisnya, maka saya dipilih jadi kepala gitu. Tapi di lapangan ketika ingin ikut pelatihan ini, ingin ikut itu tentang kepala sekolah, terkendala dengan usia gitu. Kalau saya bukan di gitu ya, terkendalanya di usia karena harus di atas 30 tahun. Nah, ini gimana Bu menurut Ibu? Oh, di aturannya ada ya, Be? Itunya. Ada. Jadi terus termasuk kalau misalnya sekolahnya mau daftar sekolah penggerak kan sekarang yang lagi banyak itu nggak bisa saya sendiri karena sayanya di bawah 30 tahun gitu. Jadi saya juga sempat tanya, jadi harus nunggu 2 tahun lagi atau gimana gitu. Jadi itu Bu, banyak kendalanya tuh ya itu. Sebenarnya suatu perusahaan sebelum menunjuk itu juga harus mengacu ke aturan sebenarnya Bu ya, kalau memang belum boleh
ininya di bawah 30, tapi kenapa harus 30 ya tapi di aturannya ya? Kalau kita kan Iya, umur makanya tidak nggak ngerti. menjamin ini ya. Tapi sebenarnya Tapi itu kalau peraturannya baru.